Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Ibu masih menemani kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini melalui kegiatan belajar dari rumah. Ingat ya, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Yuk, kita dengarkan pesan Ibu tentang protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat juga ya untuk mandi, berpakaian bersih dan rapi, serta sarapan. Agar kita selalu sehat dan semangat. Kemudian kalian siapkan peralatan belajarnya agar dapat menyimak materi dengan tenang dan nyaman. Jika sudah, sekarang kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Masih di subtema yang kedua, perkembangan teknologi produksi sandang. Kita melanjutkan di pertemuan yang ketiga. Apa tujuan pada pertemuan kali ini? Tujuannya adalah berikut ini. Nah, anak-anak, pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak terdapat di lingkungan sekitar kita. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan berbagai jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin yang modern. Benang yang telah dipintal kemudian dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun juga dengan menggunakan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Anak-anak, keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, coba kalian ingat, siapa sajakah orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian? Ya, betul sekali. Yang pertama ada petani kapas. Mereka menanam pohon kapas di kebun dan menghasilkan kapas. Kemudian orang yang berjasa yang kedua adalah peternak domba.
Mereka memelihara domba di ladang atau di kebun dan menghasilkan bulu domba. Yang ketiga ada, betul sekali, peternak ulat sutra. Mereka memelihara ulat sutra di kebun dan menghasilkan kepompong ulat sutra. Kepompong ulat sutra inilah yang dijadikan bahan dasar pakaian. Yang keempat ada pemintal kapas. Pemintal kapas menjadi benang di pabrik pemintalan. Kemudian yang kelima ada penenun benang. Mereka menenun benang menjadi kain di pabrik kain. Dan yang terakhir adalah penjahit. Mereka menjahit kain menjadi pakaian di tempat penjahitan. Sudah paham ya anak-anak, siapa saja orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian yang kita kenakan? Ada banyak sekali jenis pekerjaan di sekitar kita. Ada penjahit, pedagang, abang beca, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepada kalian, kepada kita semua. Tanpa kalian atau tanpa kita ketahui secara langsung. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Dengan begitu kita sudah menghargai orang lain. Coba apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang yang ibu sebutkan tadi? Misalnya ketika zaman dulu. Pastinya kita tidak akan memiliki jenis pakaian yang beragam. Kita juga akan kesulitan mendapatkan pakaian. Oleh karena itu, kita harus menghargai orang-orang tersebut. Dengan adanya orang-orang yang berjasa dalam proses pembuatan pakaian, sekarang kita dapat memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saja orang-orang dengan pekerjaan tertentu. Mereka memiliki baju profesi atau baju seragam yang menjadi ciri khas profesi mereka. Yuk kita cari tahu pakaian apa saja yang merupakan pakaian khas dalam profesi atau pekerjaan seseorang. Nah, coba kalian simak bacaan berikut ini. Pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai dengan keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang yang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian profesi adalah orang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan bagi orang yang memakainya. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan pakaian-pakaian profesi berikut ini. Pakaian profesi apa yang ingin kalian kenakan? Nah, setiap orang memiliki cita-cita masing-masing. Walaupun cita-cita kalian berbeda-beda, kita harus menghargai dan menghormati cita-cita orang lain.
Apa dampak positif dari keberagaman dari pekerjaan yang ada di sekitar kalian? Coba kalian tuliskan perbuatan apa saja yang perlu dihindari dan perbuatan apa saja yang perlu kita lakukan dalam menghadapi keberagaman yang ada. Berdiskusilah dengan ayah atau bunda di rumah. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan motif kain kesayangan ibunya Udin? Ada banyak bentuk bangun datar yang terdapat pada motif kain. Coba kalian ikutilah langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, kalian sediakan kertas lipat, penggaris, pensil, penghapus, jangka ataupun benda yang berbentuk lingkaran, gunting, paku payung ataupun jarum pentul, dan ballpoint. Langkah yang kedua, kalian buat bangun datar pada kertas karton atau kertas lipat kalian. Di sini ibu sudah membuat bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Langkah selanjutnya, kita gunting bangun datar yang sudah kita buat. Sekarang kita sudah memiliki 4 buah bangun datar. Kemudian langkah selanjutnya, kita jiplak bangun datar yang sudah kita buat tadi ke dalam kertas berwarna putih ataupun buku tulis kalian. Lalu kita beri tanda dengan huruf A, B, C, dan D. A berarti di sini juga A. B berarti di sini B. C berarti di sini C. D berarti di sini D. Kemudian kita buat titik pusatnya, yaitu dengan cara membuat garis diagonal. Titik pusatnya adalah perpotongan 2 garis diagonal. Setelah itu, kita gunakan jarum pentul ataupun paku payung untuk menempelkan bangun datar yang sudah kita gunting tadi dengan bangun datar yang sudah kita jiplak pada buku atau pada kertas. Jika sudah, kemudian kita putarkan searah jarum jam. A kita putarkan ke arah B. Ya. Coba apakah bangun datar tersebut menutupi keseluruhannya dengan tepat? Bagaimana menurut kalian? Kemudian kita putar lagi yang A ini ke D. Apakah menutupi secara tepat? Kita lanjutkan yang A, kita lanjutkan ke yang D.
Coba kalian perhatikan. Kita lanjutkan ke yang terakhir. A, kita kembalikan lagi ke A. Apa kesimpulannya? Bangun datar yang tadi kita coba adalah bangun datar persegi panjang. Kita menemukan 2 kali bangun datar tersebut ketika kita putar menempati bingkainya dengan tepat. Yaitu ketika A, kita putar ke arah C. Dan ketika A, kita putar lagi ke arah A lagi kembali seperti semula. Berarti bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Mengapa hanya 2 simetri putar? Karena ketika A kita geser ke B, bangun datar yang berwarna merah tidak menutupi bingkainya. Begitu juga ketika kita putar A ke arah D. Bangun datar ini juga tidak menutupi bingkainya secara penuh. Maka bangun datar persegi panjang hanya memiliki 2 simetri putar. Kita lanjutkan dengan bangun datar yang lain. Langkahnya sama seperti tadi. Kita jiplak bangun datar yang selanjutnya. Ibu ambil yang persegi. Kemudian kita beri tanda lagi A, B, C, dan D. Langkah selanjutnya kita cari titik pusatnya, masih dengan cara membuat 2 garis diagonal. Kita tempelkan bangun persegi pada bingkai yang sudah kita buat dengan menggunakan paku payung ataupun jarum pentul. Caranya masih sama seperti tadi. Kita putar searah jarum jam, titik A kita pindah ke B. Apa yang kalian lihat? Ya, betul sekali. Ketika A kita putar ke arah B, maka bangun datar ini menutupi bingkainya dengan tepat. Kita coba lagi, A kita putar ke C. Ketika A diputar ke C, maka bangun datar ini juga menempati bingkainya. Kita lanjut, A kita putar ke D. Bagaimana? Betul sekali. Ketika kita putar sekali lagi, kita juga melihat bahwa bangun datar ini menempati bingkainya dengan tepat. Kemudian kita kembali lagi ke A. Berarti ini langkah yang keempat. A kembali lagi menempati bingkainya dengan tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Paham anak-anak? Baik, kalian coba lakukan latihan ini dengan membuat bangun datar yang lain. Kalian simpulkan dalam bentuk tabel bentuk percobaan yang sudah kalian lakukan. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan
ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Kemudian, putaran kurang dari 1 putaran. Kemudian, yang ketiga, memiliki titik pusat. Coba kalian buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Coba juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkah seperti yang ibu contohkan tadi. Catatlah hasil percobaan kalian pada tabel berikut. Jika memiliki simetri putar, beri tanda centang. Dan jika tidak memiliki simetri putar, kalian beri tanda silang. Anak-anak, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat. Sampai ketemu lagi dengan ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.